kapan dikatakan ini penistaan, Yes. kapan dikatakan tidak penistaan. Di dalam pengadilan terkhusus pada perbuatan verbal atau serangan verbal yang tidak disukai oleh orang lain, itu melibatkan sesuatu yang sangat penting namanya intention, namanya niat. Oke. Dan niat ini bisa jadi menentukan hampir semuanya. Contoh misalnya ya, teman saya tuh juga kadang-kadang ketika dia ngisi kajian dia juga guyonan. Contoh ya, saya punya teman di ngaji namanya Mas Cahyo. Mas Cahyo tuh ceritanya begini, teman-teman sekalian, nggak ada yang namanya pacaran syariah, itu nggak ada. Misalnya seperti apa? Pacarannya dimulai dengan Bismillah lalu diakhiri dengan Hamdalah, nggak ada. Dia bilang. Seperti tidak aja judi syariah, dia bilang. Judi syariah tuh kayak gimana? Kalau misalnya pas kita sebelum ngocok dadu kita bilang bismillah gitu kan ya. Pas terus kemudian dadunya keluar, kalau kalah kita bilang innalillah, kalau menang Allahu Akbar gitu kan. Bisa kayak gitu. Itu kalau intentionnya jelek itu bisa kena. I see. Tapi kalau intentionnya adalah memberikan pengertian, mengajarkan tanpa unsur merendahkan, nah itu maka tidak menjadi masalah. Maka agama juga bisa menjadi guyonan. Bahkan ketika saya kecil, mungkin Mas Sam nggak tahu ya kalau zaman sekarang anak-anak guyonannya agama atau enggak. Tapi kalau zaman saya kecil guyonan agama tuh terus-terusan. Maksudnya kita biasa aja guyonin agama orang lain, walau sampai kasar banget ya, walaupun ya. Tapi tidak kita katakan bahwa kita menistakan agama atau orang yang dikatain begitu juga nggak tersinggung sebenarnya. Karena kita punya toleransi yang tinggi gitu ya. Nah maka dalam kasus tadi balik lagi tentang intention, kadang-kadang ada orang yang dia memang tidak punya intention, tapi dia mengatakan mungkin itu adalah sesuatu yang salah, maka bisa dimaklumi. Nah intention ini salah satunya dilihat adalah dari orang-orang tersinggung atau tidak. Atau dari pendapat para ahli. Contoh, satu kalimat itu bisa jadi pernyataan, bisa jadi pertanyaan.